Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan rezeki yang berlimpah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe, dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Andrew selalu bermimpi memiliki sebuah kafe, dan mimpinya akhirnya menjadi kenyataan. Namun ketika sebuah restoran baru dibuka di dekatnya, persaingan hampir membuat bisnisnya bangkrut. Namun semua itu berubah setelah dia memperkerjakan seorang wanita muda tunawisma dengan pandangan hidup yang unik. Butuh hampir 10 tahun, darah, keringat, air mata, dan doa yang tidak henti-hentinya bagi Andrew untuk akhirnya membangun kafenya. Sejak tahun-tahun awalnya sebagai pelayan dan kemudian sebagai asisten koki, dia selalu berharap dan bermimpi memiliki kafenya sendiri. Kafenya telah buka selama 3 tahun, dan dalam setahun terakhir Andrew akhirnya mulai melihat hasil kerja kerasnya. Tidak hanya tempatnya sebagai salah satu tempat teratas di bloknya, tetapi juga di kota secara keseluruhan. Semuanya berjalan baik untuk Andrew, dan sepertinya segalanya hanya akan mengingat dari sana. Namun keadaan berubah tidak terduga bagi Andrew dan bisnisnya. Setelah sebuah kafe baru, Al Cafe, dibuka di seberang jalan, Andrew siap menghadapi pesaing barunya yang memberinya sedikit uang. Bukan hal yang aneh, bisnis datang dan pergi, tetapi dia selalu berhasil mempertahankan posisinya dalam hierarki. Namun keadaan tidak berubah seperti sebelumnya bagi Andrew. Dia mulai kehilangan pelanggan karena pesaing barunya. Ini dimulai dengan beberapa pelanggan setiap bulan, dan kemudian berkembang menjadi penurunan hampir setengah dari pendapatan bulanannya. Pesaingnya memiliki kampanye pemasaran yang begitu agresif, sehingga sampai pada titik di mana kafe Andrew tidak bisa mendapatkan waktu. Spanduk dan iklan mereka membayangi segala upaya yang coba dilakukan Andrew. Semakin banyak waktu berjalan, semakin sedikit pelanggan yang dimiliki Andrew. Dia akan berdiri di luar kafenya, mengamati antrian panjang di luar pesaingnya saat karyawannya melayani beberapa pelanggan setia yang masih mereka miliki. Selang beberapa waktu, Andrew terpaksa melakukan pemotongan gaji. Ini adalah titik kritis bagi Andrew saat stafnya mulai meninggalkannya. Semakin ramai kafe pesaingnya, semakin banyak lowongan yang mereka buka. Staf Andrew mulai meninggalkannya dan pindah ke Al Cafe pesaingnya itu. Dengan setiap hari terjaga, Andrew menyaksikan mimpinya semakin menjauh dari genggamannya. Bisnisnya terlilit hutang, dan sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia mencoba segalanya dengan kekuatannya, tetapi kemungkinannya tampak ditumbuk melawannya, dan tidak ada tanda-tanda fajar yang terlihat. Namun segalanya akan berbalik untuk Andrew, dan dia tidak tahu. Suatu hari, salah satu pelayan Andrew yang paling terkemuka, Danny, memutuskan untuk berhenti setelah menerima tawaran menggiurkan dari Al Cafe. Andrew meminta dan memohon padanya untuk tetap tinggal, tetapi dia tidak mendengarkannya. "Tolong Danny, aku ada untukmu ketika tidak ada yang mau memberimu waktu. Aku tidak mengatakan itu untuk menentangmu. Yang aku minta hanyalah kamu menunjukkan belas kasihan yang sama." Andrew memohon kepada Danny saat dia bergegas di belakangnya menuju pintu keluar belakang. "Dengar,
Aku menghargai semua yang telah kamu lakukan untukku, Andrew. Tapi kenyataannya, ini adalah kapal yang tenggelam, kata Dani. Kemudian membuang celemek pelayannya ke tempat sampah saat mereka keluar dari pintu belakang menuju gang yang sedang diguyur hujan. Dani, tolong Dani, jika kamu pergi sekarang, aku hanya punya 4 pelayan tersisa. Aku sudah berjuang dengan gaji seperti ini. Beri aku waktu sebulan. Tolong. Andrew memohon, mencengkram lengan Dani dengan putus asa. Kemudian terlihat seorang wanita muda tunawisma berpakaian compang-camping berhenti memilah-milah tempat sampah terdekat dan menyaksikan dengan rasa ingin tahu dari kejauhan saat perselisihan Andrew dan Dani berlanjut. Aku tidak membutuhkan pekerjaanmu yang buruk lagi, teriak Dani dengan kasar, menarik diri dari cengkraman Andrew. Kamu tahu berapa banyak yang mereka bayar di Al Cafe? Lebih dari yang bisa kubayangkan. Dan kamu pikir aku akan bertahan di sini untuk apa? Dani, tolong jangan tinggalkan aku, Dani. Andrew memohon saat dia melihat Dani pergi dari kejauhan, meninggalkannya di gang yang basah, dingin, dan sepi. Maaf Pak, kata Alia. Andrew yang terkejut menoleh untuk melihat wanita muda tunawisma itu. Dengar, ini bukan saat yang tepat. Aku tidak punya uang receh untukmu, kata Andrew sedih. Oh, tidak Pak. Saya tidak ingin uang dari Anda. Saya hanya tidak sengaja mendengar pembicaraan Anda. Saya ingin sekali membantu jika memungkinkan, jelas Alia. Terima kasih. Kamu baik sekali, tapi Anda tidak perlu membayar saya, Pak. Yang saya minta hanyalah sedikit makanan untuk bertahan hidup, desak Alia. Andrew dengan kontemplatif menatap wanita muda itu, mengenali sorot matanya. Itu adalah tatapan tekad yang sama yang membuatnya tampil pertama kali sebagai pelayan bertahun-tahun yang lalu. Baiklah, ayo bersihkan dirimu, ceritakan lebih banyak tentang dirimu, dan mulai dari sana, kata Andrew sambil berjalan kembali ke restoran. Alia mengikuti dengan sinar penuh harapan. Sejak saat itu, Andrew membersihkan Alia dan menyuruhnya bekerja. Andrew menikmati setiap saat dia menyaksikan Alia tumbuh di posisinya. Dia meningkat setiap hari, memberikan pekerjaannya semua, dan selalu dengan senyum yang paling ramah. Tidak seperti karyawan Andrew lainnya, dia tidak pernah mengeluh atau melakukan sesuatu dengan enggan. Alia menunjukkan rasa antusiasme bekerja yang belum pernah dilihat Andrew sebelumnya. Yang lebih membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa dia bahkan tidak dibayar sepeser pun untuk itu. Alia melakukan segalanya dengan sempurna dan rajin. Dia tidak pernah terlambat dan belajar dengan cepat. Andrew akhirnya bahkan mengizinkannya untuk menghabiskan malam di restoran. Segalanya masih berat bagi Andrew karena mereka terus kehilangan pelanggan karena pesaing Andrew. Lebih buruk lagi, Andrew jatuh sakit karena semua tekanan yang dia hadapi saat berusaha mempertahankan bisnisnya. Dia akhirnya pingsan di tempat kerja dan dibawa dengan ambulan ke rumah sakit. Karena parahnya kondisi medisnya, para dokter merawatnya selama beberapa hari. Andrew benar-benar putus asa karena bisnisnya membutuhkannya sekarang lebih dari sebelumnya. Namun dia tidak punya pilihan lain selain memenuhi kesehatannya.
Bahkan saat Andro tidak ada, Alia melanjutkan dengan antusiasme dan dorongan yang sama, yang telah menarik perhatian Andro sejak hari pertama. Sayangnya keadaan terus berubah menjadi yang terburuk di restoran. Ketika lebih banyak staf tidak masuk kerja, kepala koki melihat dia bekerja dengan Alia yang tinggal di jalanan. Belum lama ini juga menyerah. "Saya tidak menjalani 4 tahun sekolah kuliner untuk ini," bentak kepala koki, melemparkan topi koki ke dalam panci mendidih dan pergi. Alia mengunjungi Andro malam itu dan menjelaskan apa yang terjadi di restoran. Ketika Andro mendengar berita itu, dia menangis terseduh-seduh. Dia takut mimpinya secara resmi berada di ambang kematian yang tragis. "Maaf Pak, tapi tolong jangan putus asa. Anda menunjukkan begitu banyak kebaikan kepada saya. Ketika tidak ada yang mau melihat saya lagi, ini bukan akhir bagi Anda. Segalanya akan menjadi lebih baik. Jangan kehilangan harapan ya Pak," kata Alia memegang tangannya meyakinkannya. Setelah beberapa saat, Andro akhirnya keluar dari rumah sakit. Saat dia dibebaskan, dia langsung pergi ke kafenya untuk melihat apa yang bisa dia selamatkan sebelum akhirnya harus menutupnya. Saat dia berkendara di jalan menuju restorannya, dia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Dia melihat banyak pelanggan makan santai di kafenya seperti dulu. Dia mengira itu akan ditutup. Melihat apa yang dikatakan Alia kepadanya, dia mencari-cari staf tapi tidak ada. Andro segera memarkir mobilnya dan bergegas masuk ke kafenya dengan semangat dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Saat dia memasuki kafe, dia melihat semua pelanggan sedang makan hidangan yang tidak ada di menunya. "Pak, Anda kembali," seru Alia yang senang. Bergegas keluar dari dapur dengan 2 piring. Dia menyajikan piring-piring itu kepada pelanggan dan kemudian memberi isyarat kepada Andro ke dapur. "Alia, bagaimana kamu melakukannya?" tanya Andro yang terpesona sambil mengikutinya ke dapur. "Cicipi dulu ini Pak," kata Alia sambil menyerahkan sesendok sup di atas meja. "Ini bagus. Apakah semua ini kamu yang buat? Semua ini?" tanya Andro, menunjukkan makanan lainnya yang sudah disiapkan di counter. "Iya, saya mengeluarkan beberapa resep lama ibu saya dan menghabiskan beberapa hari terakhir memasak dan menyiapkan apa yang saya bisa. Saya membuka cek dan mencobanya," jelas Alia. "Semuanya sendiri?" tanya Andro bingung. "Iya, itu tidak mudah. Untungnya sebagian besar makanan sudah dimasak sebelumnya, memberikan saya sedikit kelonggaran," jelas Alia masih dengan senyum yang ramah itu. "Wah, Alia, kamu benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu bagaimana saya harus berterima kasih. Kamu mungkin telah menyelamatkan restoran saya," jelas Andro hampir menangis. "Iya, sebagai permulaan Anda bisa membantu saya kok," kata Alia sambil menyerahkan selemek pelayan kepada Andro. "Saya akan bertugas di dapur. Anda menangani bagian depan ya Pak," pungkas Alia. Andro pun meraih celemek dan hanya tersenyum. Masih kagum dengan keuletan bakat dan ketahanan wanita muda itu. Setelah hari itu, Andro dan Alia bekerja dari belakang ke belakang, berusaha mempertahankan kafenya. Alia memasak sementara Andro melayani para tamu, seperti di masa lalu ketika dia pertama kali bermimpi
untuk memulai sebuah kafe sendiri. Andrew secara resmi mengubah menunya menjadi semua resep Alia. Segera kafe itu mulai mendapatkan momentum dan mereka akhirnya dapat mempekerjakan lebih banyak lagi staf. Mereka mendapati diri mereka bahkan melakukan lebih baik daripada pesaing mereka. Pelanggan menyukai hidangan Alia dan tak lama kemudian kafe tersebut menjadi terkenal di seluruh kota dan akhirnya secara nasional. Itu sekarang populer dan akan menjadi sangat penuh sehingga orang harus mengantri di jalan hanya untuk mendapatkan meja. Alia menjadi kepala koki Andrew dan setelah berhasil memimpin restoran Andrew, Alia membuka pendiriannya sendiri di bawah bimbingan Andrew.